Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya Devi Rayadi. Di video pembelajaran kali ini, kalian akan mendapatkan materi tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Ini adalah materi kedua yang akan saya sampaikan untuk kalian di pelajaran sejarah. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, mari kita kuasai dulu apa itu pengertian praaksara. Pra diambil dari kata sebelum, ya. Lalu aksara itu juga kalau di bahasa Indonesianya mungkin sama dengan alfabet, ya. Jadi kalau kita lihat di video ini ada alfabet Mesir, ada alfabet hiragana Jepang, ada alfabet Arabik, ya kan, ada juga Latin dan juga ada Sanskrit. Itu adalah contoh aksara. Kesimpulannya, jadi praaksara itu adalah kehidupan manusia sebelum manusia mengenal tulisan. Di situ maksudnya. Bagaimana kehidupan mereka sebelum ada tulisan? Mari kita kuasai dulu. Jadi kalau kita lihat corak atau ragam kehidupan masyarakat praaksara itu ada 3, ya. Yang pertama periodenya yaitu masa berburu atau food gathering. Di periode ini manusia belum bisa bertani, mereka hanya mengumpulkan makanan saja. Lalu periode yang kedua adalah masa bercocok tanam. Ini budaya manusia sudah semakin maju. Mereka sudah menemukan yang namanya ilmu dan teknologi untuk bertani. Ini adalah masa budaya manusia lebih maju dari masa food gathering. Lalu yang ketiga adalah masa perundagian, di mana manusia sudah mulai mencipta teknologi-teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka atau juga untuk mempercantik kehidupan mereka. Ini kaitannya dengan teknologi ilmu, ya. Lanjut lagi kepada yang pertama kita bahas dulu, yaitu masa berburu atau food gathering. Di masa berburu atau food gathering ini kita bisa lihat cirinya adalah mata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan itu adalah manusia. Jadi manusia itu berkumpul hanya untuk mencari makanan saja dengan cara berburu dan mengumpulkan, ya. Mereka berpindah-pindah alias di situ nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah tempat. Sebagaimana kita tahu bahwa jika di satu tempat itu mengalami masa kekeringan, tidak ada lagi hewan untuk diburu, maka mereka berpindah ke tempat lain. Apabila tidak ada tanaman yang bisa mereka ambil atau eksploitasi di sebuah daerah, wilayah, mereka berpindah. Itu cirinya. Nah, pada perkembangannya ada juga mereka yang hidup-hidup di gua atau di tepi pantai atau di tepi sungai, ya. Kita lihat peradaban sungai-sungai besar di dunia, sungai Nil di Mesir atau sungai Gangga di India atau Yangtze di Cina, ya. Masyarakat hidup di pinggir-pinggir sungai tersebut karena mereka mudah untuk mendapatkan makanan. Selain itu juga pinggir-pinggir sungai atau di muara sungai itu daerah yang cukup subur untuk mengumpulkan makanan di situ juga. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke dalam masa ketika mereka sudah mulai mampu untuk bertani. Mereka manusia, corak kehidupannya ketika mereka sudah bisa bertani, mereka mulai menetap tinggal di suatu tempat, pada tempat tertentu, dan memproduksi makanan sendiri. Ilmu pengetahuan pertama manusia yang untuk hidup ini kebutuhannya adalah untuk bertani, karena ini kaitannya dengan makan, ya. Lalu mereka mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan mulai membuka lahan, hutan-hutan dibuka untuk bisa mereka jadikan lahan bertani. Selanjutnya, jika tanahnya tidak subur, mereka juga akan berpindah lagi. Maka dari itu, ini adalah masa transisi, perubahan dari pola hidup lama berburu menjadi pola hidup menetap alias semi nomaden, ya.
Selanjutnya mereka juga sudah mulai mencoba membuat alat-alat bercocok tanam seperti liung atau gerabah atau kampak ya, seperti itu. Itu adalah masa bercocok tanam. Lalu yang terakhir periode kehidupan masyarakat praaksara itu adalah masa perundagian. Di sini mereka mulai tinggal di sebuah perkampungan dalam waktu yang cukup panjang lama ya. Nah, mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengolah alat logam seperti membuat cincin. Nah, di sini sudah mulai mengenal yang namanya teknik-teknik pembuatan perhiasan dan juga peralatan yang bahannya tuh dari metal atau logam. Manusia sudah mulai masuk ke sana. Mereka sudah mulai mengenal perunggu, mereka sudah mulai mengenal emas, besi ya, untuk dipakai untuk bisa juga mereka jadikan itu sebagai alat barter dalam kehidupan perdagangan mereka. Kurang lebih seperti itu periode manusia masa praaksara. Selanjutnya kalian saya kasih tugas untuk membuat sebuah rangkuman dari apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.